Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian sejarah Islam oleh Ustadz Mustafa yang berjudul Situs Kerajaan Giri Kedaton. Semoga kita semua dapat keberkahan dan pengetahuan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Giri pada tahun 1487 Masehi atau di sekitar abad 15-16 Masehi. Kerajaan tersebut didirikan oleh Kanjeng Sunan Giri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang kerajaan Giri Kedaton, maka alangkah baiknya kita mengetahui asal muasal dari berdirinya kerajaan Giri Kedaton. Suatu ketika Kanjeng Sunan Ampel yang merupakan guru dari Kanjeng Sunan Giri memerintahkan kepada Kanjeng Sunan Giri Muda yang pada saat itu bernama Raden Samudro atau Muhammad Ainul Yakin. Beliaunya Kanjeng Sunan Ampel memerintahkan kepada Kanjeng Sunan Giri untuk pergi ke Pasai atau Aceh menemui ayahanda beliaunya dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya dengan ditemani Maulana Magdum Ibrahim yang kelak menjadi Sunan Bonang, salah satu dari putra Sunan Ampel, beliaunya melakukan perjalanan yang jauh pergi ke Pasai. Selama 7 tahun beliaunya Kanjeng Sunan Giri berada di Pasai dan melakukan pendidikan ilmu agama, mulai dari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid di bawah asuhan dari ayahanda beliau yaitu Maulana Ishaq. Selama 7 tahun beliaunya berada di Pasai dan akhirnya beliau merasa nyaman, merasa tenang dan damai hidup bersama orang tuanya di daerah Pasai. Akhirnya satu ketika Kanjeng Sunan Giri Muda mengatakan kepada ayahanda tentang keinginannya untuk menetap di Pasai. Namun keinginan dari Kanjeng Sunan Giri Muda tidak diizinkan oleh ayahanda yaitu Maulana Ishaq. Sembari beliau mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya Pulau Jawa masih membutuhkan kehadiranmu. Perjuanganmu untuk penyebaran agama Islam masih dibutuhkan di Pulau Jawa." Selanjutnya Maulana Ishaq memberikan kepada Kanjeng Sunan Giri segenggam tanah sambil mengatakan, "Wahai anakku, carilah tanah yang sifatnya seperti tanah yang kuberikan ini, baik warna maupun sifatnya. Ketika kau temukan tanah ini, maka di situ dirikanlah pesantren dan
dari tempat itu berjuanglah agama Islam. Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Selanjutnya, sepulang dari Pasai menuju Makkatul Mukarramah untuk melanjutkan ibadah haji, beliaunya Kanjeng Sunan Giri Muda pulang ke Tanah Jawa dengan ditemani beberapa orang. Beliau melakukan penyisiran tempat untuk mencari tanah yang diinginkan oleh orang tuanya. Berhari-hari beliau melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan, hingga suatu ketika beliaunya bertawajuh di salah satu gunung yang saat ini dikenal dengan Gunung Condrodipo. Beliaunya melihat satu cahaya, melihat satu sinar yang keluar dari salah satu tempat. Dengan penasaran, akhirnya beliaunya Kanjeng Sunan Giri mendatangi tempat itu, dan akhirnya ditemukanlah tempat itu ternyata adalah tanah yang persis sifatnya seperti yang ditunjukkan oleh ayahanda beliau. Maka dari tempat itulah beliau memulai penyebaran agama Islam yang saat itu diberi nama Giri Kedaton. Giri dalam bahasa Sanskerta adalah gunung, dataran tinggi, sedang Kedaton adalah kerajaan. Maka Giri Kedaton adalah sebuah pondok pesantren sebagai cikal bakal berdirinya sebuah kerajaan. Sehingga fungsi daripada Giri Kedaton pada saat itu, di samping sebagai pusat pemerintahan, pusat pengajaran agama Islam, juga sebagai pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya berdirilah kerajaan Giri Kedaton yang pada saat itu langsung menjadi raja adalah Kanjeng Sunan Giri yang pertama. Jalan dengan waktu, akhirnya kerajaan Giri yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Giri berkembang pesat. Giri Kedaton begitu cepat tersebar dari mulai Tanah Jawa sampai ke luar pulau, dari mulai Banjar, Makassar, dan Bali serta sekitarnya. Islam di bawah kepemimpinan Kanjeng Sunan Giri yang sekaligus menjadi raja pada saat itu, Islam semakin kuat dan cepat berkembang di Nusantara karena beliaunya Kanjeng Sunan Giri punya banyak keahlian dan strategi dalam penyebaran agama Islam. Berdirinya kerajaan Giri Kedaton tidak berlangsung lama, hanya dalam kurun waktu sekitar 200 tahun. Akhirnya Giri Kedaton runtuh dan bisa dilihat hingga saat ini beberapa peninggalan situs kerajaan Giri Kedaton. Di antaranya adalah batu pelinggihan yang pada saat itu digunakan oleh Kanjeng Sunan Giri di dalam mengajarkan ilmu agama,
di dalam menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan pemerintahan, sekaligus penyampaian beliau terkait dengan strategi peperangan. Tertinggal saat ini bisa kita lihat kolam wudhu dan dinding pagar kuno yang di situ pada saat itu digunakan untuk mengambil air wudhu para santri dan abdi dalem. Juga terdapat beberapa makam yang mana makam tersebut menunjukkan orang-orang dekat dengan Kanjeng Sunan Giri. Di antaranya adalah makam Muhammad Romli atau yang dikenal dengan Raden Supeno. Beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Giri. Giri Kedaton terletak di puncak bukit dengan ketinggian 77 meter dari permukaan air laut. Giri Kedaton berada di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Gresik, sekitar 300 meter dari komplek makam Sunan Giri. Yang perlu diketahui dari Sunan Giri ketika menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa adalah beliau lebih mudah diterima oleh masyarakat karena kelenturannya, sifat welas asihnya, dan pandai bergaul dengan umat pada saat itu. Hingga tidak sedikit cara-cara beliau yang menjadikan simpatik pada masyarakat saat itu. Seperti halnya beliau menciptakan beberapa gending. Gending diantaranya adalah gending syair lir ilir, dan juga beliaunya mempunyai cara dalam rangka untuk lebih mudahnya diterima oleh umat, yaitu merubah kesenian wayang kulit menjadi budaya dan cara beliau di dalam menyebarkan agama Islam. Sekali lagi, kesenian wayang kulit adalah satu cara yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Giri dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Karena pada saat itu masyarakat lebih cenderung dengan kesenian-kesenian yang ada. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga kajian tentang Kerajaan Giri Kedaton yang selama ini banyak dilupakan, yang selama ini tidak banyak dari kita mengetahui Giri Kedaton ini, semoga menjadi penambahan ilmu kita, menjadi wacana kita dalam rangka memperbanyak wawasan bagaimana cara Islam masuk di Indonesia pada saat itu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.